Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 830-832. Ledakan. Di area ini, tanah tiba-tiba berguncang dan langit berguncang. Garis-garis kilau muncul dari tubuh Lin Yan. Nafas ini, alam abadi. Dia akan menerobos. Hentikan. Teriakan tiba-tiba terdengar. Tetapi saat mereka melangkah maju, sebenarnya ada batu abadi yang mengelilingi Lin Yan, dan rune itu bertahan dan berubah menjadi formasi. Bahkan Zichong Xianzun dan He Weitian tidak dapat menerobosnya sekaligus. Dia sengaja dijatuhkan oleh telapak tanganku sekarang untuk menyingkat formasi ini. Immortal Zichong akhirnya melihat dan mengertakkan giginya. Ini mengerikan. Bahkan jika dia mencapai alam abadi, lalu kenapa? Menatap Lin Yan, ekspresi He Weitian dipenuhi dengan dingin. Mereka adalah dewa abadi, mereka memiliki terlalu percaya diri, dan mereka dapat meremehkan semua pembudidaya alam abadi. Ledakan. Namun di bawah tatapan mereka, ekspresinya sedikit berubah. Di depan Lin Yan, cahaya menjadi lebih terang, dan tiba-tiba, sosok muncul satu demi satu. Ini, semua orang yang hadir, satu persatu, langsung terkejut. Lin Yan, jangan menerobos ke alam abadi hari ini. Sesosok pembudidaya iblis di alam abadi muncul dan berteriak. Oh, mati. Kemudian, hantu seorang pembudidaya iblis berteriak. Dan bukan hanya satu, tapi banyak. Ini adalah para penggarap alam pembunuhan abadi yang telah dia bunuh sebelumnya. Sebelum alam pembunuhan abadi, setiap kali dia membunuh seorang penggarap alam pembunuhan abadi, sebuah titik cahaya mengembun di tubuhnya. Memasuki alam ini, kekuatan titik cahaya ini terkondensasi di tubuhnya dan diubah menjadi kekuatannya. Tapi sekarang, pemilik titik cahaya ini benar-benar mencoba membunuhnya. Pada saat ini, banyak kultivator yang lebih tua berkata, "Desir, desir, desir." Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan munculnya Master Pavilion, tetua, dan bahkan beberapa tokoh besar Pavilion Xianyin. Mereka mengintip diam-diam dan terkejut di dalam hati. Berapa banyak monster dan pembudidaya iblis yang dibunuh Lin Yan? Pernahkah kamu mendengar tentang legenda itu? Pada saat ini, di pegunungan di kejauhan, seorang lelaki tua berbicara. Matanya terfokus. Selain dia, ada praktisi yang juga hidup dalam pengasingan seperti dia. Namun kini, orang-orang tersebut tidak bisa lagi duduk diam. Yang lain tidak tahu apa maksudnya, tapi mereka tahu. Apa itu pembunuhan abadi? Artinya membunuh dewa, raja abadi, dan raja abadi dari seluruh dunia. Anak ini mampu bertarung melintasi alam seperti ini. Begitu, hanya saja, dalam sejarah kota Siling, tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Ya, bahkan jika seorang kultivator biasa membunuh kultivator lain di alam pembunuhan abadi, ketika dia menerobos, dia dapat menyerap kekuatan titik cahaya dari makhluk abadi yang terbunuh. Itu tidak terlalu rumit, semua. Kamu harus membunuh orang-orang ini lagi. Ini adalah pembunuhan abadi yang sebenarnya. Buku-buku kuno mencatat bahwa anomali seperti itu akan terjadi di alam pembunuhan abadi yang sebenarnya. Begitu kamu melewatinya, kekuatanmu akan menjadi lebih kuat dari biasanya. Para penggarap alam pembunuhan abadi beberapa kali lebih kuat. Yuan Zhu dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam, mata mereka penuh ketakutan. Lin Yan, aku akan membunuhmu hari ini. Selain monster-monster itu, sosok-sosok muncul lagi. Mereka tampak ganas dan menakutkan, menatap Lin Yan dengan sangat marah. Aku, keluarga Chu dari kota Dongling, Chu Wang, menuntut nyawaku darimu. Aku, Mingjing dari kota Dongling, akan membunuhmu dan pedangmu hari ini. Keluarga Yin, Sang Wiyan pria San Haixian, Jintang dan lainnya, dan bahkan banyak praktisi dari IKEA termasuk di antara mereka.
Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa puncak kultivator alam Raja Abadi dari Sekte Abadi Sanhai juga dipenggal. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Suangang saya. Saya tidak menyangka mereka akan dibunuh oleh Lin Yan. Orang kuat dari Sekte Suangang terkejut dan menjadi marah. Wow, segalanya belum berakhir, dan banyak kultivator muncul kembali. Ratusan alam pembunuh abadi. Itu masih muncul. Berapa banyak praktisi alam pembunuh abadi yang telah dia bunuh? Lin Yan belum mencapai alam pembunuhan abadi, namun dia membunuh begitu banyak makhluk. Di kota Siling ini, bahkan beberapa orang jenius dianggap jenius jika mereka dapat membunuh 3 atau 5 praktisi alam pembunuhan abadi di alam pembunuhan abadi. Jika mereka dapat membunuh 2 digit praktisi alam pembunuhan abadi, mereka pasti akan terkejut. Tapi dibandingkan dengan pemuda di depannya, semuanya sangat lemah. Saudara Lin Yan, mata Lin Yiyun dipenuhi dengan kekaguman yang tak terbatas. Kakaknya selalu membuatnya terkesan. Dan Haizong, yang secepat anjing mati, membuka mulutnya lebar-lebar. Jenius. Sosok orang-orang kuat yang dibunuh oleh Lin Yan saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Lin Yan adalah jenius sejati, dan yang lainnya biasa-biasa saja. Orang yang kejam, orang ini terlalu kejam. Para praktisi yang berpartisipasi dalam asosiasi Yin Dao gemetar di dalam hati mereka. Ledakan. Akhirnya, semua sosok muncul dan muncul di sekitar Lin Yan. Mereka semua menatap Lin Yan, dan tatapan kejam mereka membuat orang ketakutan. Tapi ketika Lin Yan menghadapi mereka, dia tersenyum dingin. Kamu bukan tandinganku ketika kamu masih hidup, dan kamu masih ingin membunuhku dengan satu-satunya kekuatanmu yang tersisa setelah kematian. Teriak Lin Yan sambil menatap mereka. Namun, yang membuat Lin Yan mengerutkan kening adalah batu tidak termasuk dalam bayangan ini. Apakah dia benar-benar belum mati? Ketika Lin Yan terkejut, hantu-hantu itu telah mengambil tindakan dan mendatangi Lin Yan. Ratusan pembudidaya dari alam pembunuhan abadi datang untuk membunuh mereka. Hanya saja ini adalah hantu, tanpa kekuatan yang dimilikinya dalam hidup, namun karena jumlahnya terlalu banyak, kekuatan yang terkondensasi tetap megah. Dentang. Namun, Lin Yan berteriak dengan dingin, dan pedang kuno Taixuan meledak di tangannya, dan jiwa pedang bergetar. Hari ini, jika kamu bisa menyerap kekuatan ini, jiwa pedangmu akan menjadi lebih kuat, kan? Gumam Lin Yan, ledakan. Seolah-olah dia memahami kata-kata Lin Yan, cahaya pedang dari pedang kuno Taixuan menembus malam yang gelap, dan di bawah kendali Lin Yan, itu menebas langsung ke arah hantu. Kepulan-kepulan. Setiap kali pedang jatuh, bayangan itu mengeluarkan suara, dan kemudian hancur total. Titik cahaya yang mengandung kekuatan terkondensasi langsung ke tubuh Lin Yan. Tapi kemudian Lin Yan mengerutkan kening. Kekuatan cahaya ini tidak bisa membuat Lin Yan lebih kuat. Namun, hal itu membuat kekuatan spiritual Lin Yan menjadi lebih murni. Boom! Setelah menyerap lebih dari 50 titik cahaya, kekuatan spiritual Lin Yan telah disempurnakan ke tingkat tertentu, dan titik cahaya yang tersisa langsung diserap oleh pedang kuno Taixuan. Dalam sekejap, jiwa pedang dari pedang kuno Taixuan menjadi menakjubkan. Itu secara langsung berubah dari level pedang abadi kelas 2 menjadi pedang abadi kelas 3. Ini bahkan belum berakhir. Puff-puff. Semua pembudidaya berkumpul di sini dan menyaksikan tanpa daya saat Lin Yan membunuh lebih dari 100 hantu. Dan tidak satu pun dari bayangan ini yang bisa menyakiti Lin Yan sama sekali. Ketika semua bayangan menghilang, tubuh Lin Yan dipenuhi dengan cahaya dan energi abadi. Saat ini, senyum lebar muncul di bibir Lin Yan. Dia tahu bahwa dia akhirnya memasuki alam pembunuhan abadi dan menjadi seorang kultivator alam abadi sejati. Ledakan. Pada saat ini, Lin Yan mengepalkan tinjunya,
dan cahaya keemasan muncul di antara jari-jarinya. Alam abadi, kata Lin Yan. Dia berdiri dengan bangga di sini, seolah-olah dewa telah turun. Momentum itu mengejutkan semua orang. Wu Qi, Ling Hu Woxing dan yang lainnya tampak tercengang, semuanya tidak percaya. Aura orang ini, itu terlalu kuat. Dia hanya berada di alam abadi. Mengapa sepertinya dia telah menerobos ke alam abadi? Petik 2. Di antara pegunungan, Yuanzu dan beberapa lelaki tua lainnya juga tampak terkonsentrasi, dan kemudian berkata, apakah ini benar-benar seorang kultivator kuno dari alam abadi? Sungguh menakutkan. Di dunia ini, terutama dalam puluhan ribu tahun terakhir, keterampilannya cenderung sederhana. Banyak orang hanya mengolah alam, tetapi tidak memperhatikan dasar-dasarnya. Ada banyak alam, tetapi kekuatan spiritualnya kosong. Namun, alam Lin Yan tidak tinggi, tetapi kekuatan spiritualnya sangat murni. Saya khawatir keterampilannya juga sangat murni. Ini sangat kuno, setidaknya ini adalah teknik dari 50.000 tahun yang lalu. Orang-orang tua ini mungkin tidak luar biasa, tetapi pengetahuan mereka sangat luar biasa. Inilah sifat sebenarnya dari mentorku. Merasakan kekuatan ini, Yi dan yang lainnya tiba-tiba tersenyum. Lin Yan tidak pernah mengecewakan mereka. Yang terkuat dihormati. Dia menyingkirkan pedang kuno Taixuan, mata Lin Yan tertuju pada He Weitian dan Zichong Xianzun, dan mengucapkan 4 kata ini, Lin Ze membiarkanmu karena bakatnya yang luar biasa. Di penjara, Yi Yun digunakan sebagai digadaikan olehmu hanya karena dia adalah seorang peri dari paviliun Xianyin, dan kamu memintanya untuk menikah dengan orang bodoh dari sekte abadi Sanhaimu. Dan kamu memberitahuku 4 kata ini. Kalau begitu, biarkan aku memberitahumu, saya, Lin Yan, adalah orang yang kuat, dan saya, keluarga Lin, bukanlah sesuatu yang Anda, Sanhai Xianmen, dapat tersinggung. Jika Anda menyinggung perasaan saya, maka bayarlah harganya. Suara Lin Yan seperti guntur, terjadi ledakan di daerah tersebut. Bahkan ada ledakan kekuatan Ling Tian di mulutnya, dan seberkas cahaya segera terlontar darinya, langsung menuju ke arah He Weitian. Ledakan. Menghadapi cahaya ini, He Weitian terkejut, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba mengembun dan berubah menjadi penghalang. Bang! Tapi ketika kekuatan Lin Yan jatuh pada penghalang, penghalang itu langsung runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Ketika Dewa Abadi mengambil tindakan, sebenarnya sulit untuk menolak kekuatan Lin Yan. Adegan ini sungguh membosankan. Jika Anda belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, sulit membayangkannya. Namun, He Weitian masih berteriak, dan dalam sekejap tubuhnya menjadi seperti besi hitam. Kekuatan Lin Yan membombardirnya, yang hanya mengguncang tubuhnya secara tiba-tiba, tetapi tidak melukainya. Tubuh abadi besi hitam. Dan itu adalah tubuh abadi yang lengkap. Petik 2. Begitu perawakan seperti ini meledak, maka tubuhnya akan menjadi seperti besi hitam dan tidak dapat dipatahkan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat Lin Yan, He Weitian sudah tak terkalahkan. Lin Yan, saya memang sangat berbakat, bahkan melebihi apa yang pernah saya lihat dalam hidup saya, tapi, jangan terlalu sombong. Di kalangan generasi muda, Anda mungkin tidak bisa menaklukkan segala penjuru, bukan? Terlebih lagi, ketika Anda bertemu orang tua seperti kami, praktisi, Anda masih terlalu muda dan menunjukkan bakat Anda terlalu dini seperti Lin Ze. Bukankah Anda mengatakan bahwa orang-orang dari keluarga Lin tidak boleh terprovokasi? Dan sosoknya tiba-tiba bergerak. Lalu dia langsung berlari ke dalamnya. Yang juga membuat tanah bergetar. Kemanapun dia lewat, bebatuan di bawah kakinya hancur berkeping-keping. Bahkan besi hitam yang terdapat di pegunungan di segala arah tiba-tiba terbang dan berubah menjadi meteor, jatuh menuju Lin Yan.
Bang bang bang. Menghadapi kekuatan ini, Lin Yan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Cahaya keemasan di antara tinjunya seperti palu emas, menghantam besi hitam dengan keras. Setiap pukulan mendarat, menghancurkan besi hitam itu. Bahkan beberapa kultivator yang lebih tua akan terkejut melihat kekuatan fisik seperti itu. Saat Lin Yan meniup potongan terakhir dari besi hitam, tubuh He Weitian juga datang. Dia memiliki pedang peri di tangannya, yang terbuat dari besi hitam dan sepertinya menyatu dengan tubuhnya. Pedang ini menembus hati Lin Yan. Ledakan. Namun, Lin Yan tiba-tiba meninju. Tinjunya sebenarnya menghadap ujung pedang. Mencari kematian. Mengapa Tianleng mencibir, dan bagaimana tinjunya bisa menahan pedang peri? Dentang. Tetapi ketika tinju itu bertabrakan dengan ujung pedang, terdengar suara yang tajam, dan kemudian ekspresi ngeri muncul di mata He Weitian. Tinju Lin Yan benar-benar menghadap pedangnya. Ini, tidak hanya He Weitian, tetapi para kultivator lainnya juga terkejut. Itu, sebuah rune. Itu memang sebuah rune. Dia memadatkan rune pertahanan di tinjunya. Ketika ujung pedangnya menusuk, itu hanya rune itu. Buka mulutmu. Hanya dengan satu pandangan, kamu dapat mengetahui bahwa bakat rune anak ini tak tertandingi dan kuat. Apakah kamu tertarik untuk memasukkannya ke dalam persekutuan master jimatmu? Dia adalah duri di samping, dan telah menyinggung begitu banyak kekuatan, tapi sekarang si jenius telah bergabung dengan Sanhai Xianmen. Untuk pengembangan jangka panjang dari persekutuan Master Jimat, kita memang dapat mempertimbangkan untuk membiarkan dia bergabung. Bahkan jika itu menyinggung Sanhai Xianmen, bagaimanapun, persatuan Master Jimat kami memiliki banyak formasi. Kami tidak dapat mengalahkan Sekte Abadi Gunung dan Laut, dan Sekte Abadi Gunung dan Laut tidak dapat masuk. Biarkan Lin Yan ini bertahan selama 10 tahun. Setelah saya mengajarinya untuk mencapai kesuksesan, saya khawatir dia bisa menyapu segala arah, bukan? Orang tua kurus bernama Wu Jin berbicara. Dia menjalani kehidupan semi penyendiri, tapi bagaimanapun juga, dia masih presiden siling persatuan Master Jimat Kota. Tapi Yuanzu di samping mengerutkan bibirnya. Lin Yan sekarang adalah presiden persatuan alkemis Kota Siling. Biarkan presiden yang bermartabat ini menjadi murid Anda. Sungguh konyol membayangkannya. Saudara Yuan, apa ekspresimu? Wu Jin bertanya sambil menatap Yuanzu. Saya hanya merasa Anda tidak bisa mengajar orang seperti dia, kata Yuanzu. Saya tidak bisa mengajar. Saudara Yuan, sejujurnya, Anda dan saya tidak rukun selama bertahun-tahun. Anda adalah Presiden Serikat Alkemis, dan saya adalah Presiden Serikat Master Jimat. Ada telah banyak pertengkaran di antara kami mengenai persaingan untuk praktisi jiwa muda. Ya, tapi terlalu berlebihan bagimu untuk menyakitiku seperti ini. Lagi pula dia masih muda, kenapa aku tidak bisa mengajarinya? Ahem, Kakak Wu, kamu benar-benar tidak bisa mengajariku. Kebaikan. Setelah kata-kata lain diucapkan, mata semua orang kembali tertuju pada Lin Yan. Lalu wajah Wu Jin memerah, dan kemudian dia terlihat sangat malu. Pada saat ini, kekuatan jiwa Lin Yan meledak dengan jiwa yang mempesona, dan di bawah kekuatan jiwa itu, ratusan rune muncul dan terkondensasi menjadi formasi dalam sekejap. Ini sama sekali bukan formasi yang terdiri dari rune yang dipadatkan pada batu atau artefak abadi sebelumnya. Tapi itu benar-benar sebuah pemikiran yang membentuk sebuah formasi. Sampai hari ini, meskipun Wu Jin telah mencapai level ini, dia masih tidak dapat mencapai pembentukan keabadian hanya dengan satu pikiran. Sungguh jenius seperti monster. Setelah menahannya dalam waktu lama, wajah Wu Jin memerah sebelum dia mengucapkan kata-kata ini. Formasi abadi memadat, memancarkan cahaya, dan kekuatan spiritual dari langit dan bumi tiba-tiba melanda.
Bahkan ada sebuah rune yang tergantung tepat di atas kepala He Weitian. Rune ini sangat misterius. Ketika rune ini muncul, keringat mengucur dari dahi Weitian, dan sepertinya sangat melelahkan. Saudara Wu, rune macam apa ini? Meskipun hubungan Yuanzu dan Wu Jin tidak baik, mereka tetap memandangnya. Wu Jin mengatupkan giginya, wajahnya berubah dari merah menjadi pucat, dan kemudian berkata, rune ini. Telinga semua orang tiba-tiba berdiri. Aku belum pernah melihatnya, kata Wu Jin. Mendengar ini, beberapa lelaki tua di sini memandang Wu Jin dengan ekspresi rumit. Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Mengapa Anda terengah-engah? Bersikaplah seolah-olah Anda mengetahui segalanya. Pada level ini, kamu masih ingin menerima Lin Yan sebagai muridmu. Tapi di saat yang sama, mereka juga takjub. Lagi pula, rune seni bela diri itu luar biasa. Bahkan dia belum pernah melihat rune ini sebelumnya, yang menunjukkan betapa misteriusnya rune ini. Bang bang bang. Dengan tanda ini di kepalanya, gerakan He Weitian menjadi lebih lambat. Dia merasa seperti masa timah, tidak bisa bergerak sama sekali. Daya tahan Black Iron Immortal fisik memang luar biasa, namun memiliki satu kelemahan, tidak secepat fisik lainnya. Tapi sekarang, di bawah rune ini, kelemahan ini tampaknya semakin besar secara instan. Adapun Lin Yan, dia tersenyum dingin. Ini jimat yang berat. Di bawah rune, gravitasi seseorang meningkat beberapa kali lipat. Jika He Weitian adalah tubuh yang berangin atau berkibar, lupakan saja, jimat yang berat tidak akan banyak berpengaruh padanya. Tapi kebetulan itu adalah tubuh abadi besi hitam. Ledakan. Kemudian Lin Yan mengaktifkan formasi, dan rune terbang keluar, dan kekuatan spiritual mengelilingi He Weitian seperti filamen, dan filamen tersebut terus menjadi lebih kencang, meninggalkan bekas darah di tubuh He Weitian. Memanggil. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba datang. Zichong Xianzun mengambil tindakan, dia memegang kapak pembuka gunung, membuka dan menutupnya, dan tiba-tiba jatuh, mengenai jimat yang berat itu. Itu benar-benar menghancurkan rune secara langsung. Panggilan. Setelah melepaskan belenggu jimat berat ini, He Weitian menghela nafas lega. Cahaya di tubuhnya bersinar seperti duri besi gelap, memotong benang tipis. Namun meski begitu, dia sudah dipenuhi bekas luka. Gudong. He Weitian mengeluarkan ramuan dan langsung menelannya, dan darahnya berhenti. Untuk sesaat, kedua pria itu memandang Lin Yan dengan sedikit kerumitan. Kekuatan Lin Yan melebihi imajinasi mereka. Ayo kita bertindak bersama. Zichong Xianzun menarik napas dalam-dalam dan berkata. Oke. He Weitian segera mengangguk. Bum bum bum. Kemudian kedua orang itu segera berpisah, satu demi satu, dan menyerang Lin Yan. Mereka sengaja meninggalkan jangkauan formasi. Menatap mereka berdua, Lin Yan mengerahkan keterampilan gerakannya secara ekstrim. Cahaya guntur dan bintang bersinar di bawah kakinya, dan angin kencang menderu. Di antara pukulan dan kakinya yang terangkat, ada lebih banyak api dan energi pedang yang mengalir. Dapat dikatakan bahwa setelah berlatih sampai tingkat tertentu dan memiliki konstitusi seperti itu di tubuhnya, bagian manapun dari tubuh Lin Yan dapat digunakan sebagai pedang. Bang bang bang. Mereka bertiga segera mulai bertarung di pegunungan, dan kecepatan mereka sangat cepat sehingga bahkan beberapa praktisi realem Raja Abadi pun terpesona. Sedangkan bagi praktisi di alam abadi, mereka tidak dapat menontonnya, datanglah kemari. Ini sangat cepat. Satu orang memonopoli dua makhluk abadi, dan dia tidak ketinggalan sama sekali. Para remaja putra seharusnya seperti ini. Lihat, mereka berdua benar-benar ditekan. Setelah beberapa saat, semua orang mengetahui bahwa Zichong Xianzun dan He Weitian sebenarnya ditekan. Meskipun Lin Yan hanya berada di alam abadi, kekuatan spiritualnya murni,
dan aura di tubuhnya seperti sungai dan lautan, tanpa tanda-tanda kelelahan. Faktanya, tubuh fisik Lin Yan tidak ada bandingannya. Kecepatannya tidak lebih lemah dari kultivator abadi manapun. Selama beraktivitas, kekuatan angin, api, guntur dan kilat mengalir, aneh dan dahsyat. Yang terpenting adalah Lin Yan menjadi semakin berani saat bertarung, seolah memiliki aura dominasi di dunia. Keterampilan bertarungnya sungguh luar biasa. Pada saat ini, Lin Yan berpikir dalam hati. Namun, pada saat ini, aliran cahaya tiba-tiba muncul. Itu, Tuan Muda. Itu benar-benar Tuan Muda dari Sekte Suangang, tapi dia menyerang secara tiba-tiba. Lin Yan bertarung sendirian dengan dua makhluk abadi, dan itu sudah menjadi pertarungan yang sengit. Tiba-tiba, seseorang tiba-tiba menyerang mereka, yang sungguh memalukan. Hal ini pun membuat banyak orang gelisah. Bagaimanapun, meskipun bajingan ini jelek, kekuatannya luar biasa. Dia adalah seorang kultivator alam Raja Abadi yang agung. Hehe. Melihat orang ini mengambil tindakan, He Weitian dan Immortal Zichong juga menunjukkan senyuman garang. Di mata mereka, Lin Yan sudah terkendali. Serangan bajingan itu pasti akan menimbulkan kerusakan besar pada Lin Yan. Namun hasilnya mengecewakan bagi mereka. Saat Tuan Bajingan datang, kekuatan jiwa Lin Yan tiba-tiba berubah menjadi rune, dan kemudian bercampur dengan kekuatan spiritual, langsung memenuhi udara. Rune itu meledak dengan keras dan berubah menjadi langit penuh kekuatan, menuju Tuan Muda Bajingan. Bang! Sebuah suara terdengar, dan Tuan Muda Bajingan itu tiba-tiba berubah menjadi pasta daging. Mendesis. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang menarik napas. Dalam pertempuran Dewa Abadi, para pembudidaya di alam Raja Abadi akan mati jika mereka naik ke sana. Di puncak gunung, Yuanzu dan yang lainnya berbicara, dan pada saat yang sama mereka sangat meremehkan anak nakal itu. Menguasai, kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Bahkan kata Wu Jin, ini hanyalah sebuah episode kecil. Mata semua orang tertuju pada Lin Yan dan mereka bertiga lagi. Di mata semua orang, pertempuran ini akan segera berakhir. Momentum He Weitian dan Zichong Xianzun melemah. Melambai. Tetapi pada saat ini, suara aneh tiba-tiba terdengar. Di tangan Immortal Zichong, ada labu tambahan. Labu itu terbuka, dan sejumlah besar energi hitam dilepaskan, mengelilingi Lin Yan. Ini adalah energi spiritual tersebar hitam. Lin Yan sudah selesai. Banyak orang segera berkata setelah mengenali aura ini. Hahaha. Nazi Chong Xianzun juga langsung tertawa. Lin Yan, kamu sudah mati. Energi spiritual hitam dan tersebar adalah gas beracun yang dimurnikan oleh alkemis abadi. Bahkan jika kultivator abadi diselimuti, energi spiritual dalam tubuh secara bertahap akan menghilang, belum lagi aura yang ada begitu banyak. Tuan Abadi Zichong mencibir. Aura ini sangat langka dan sulit untuk dimurnikan. Oleh karena itu, sangat berharga. Menyebarkan aura beracun ini sama saja dengan menghancurkan senjata abadi kelas 5. Tapi Immortal Zichong tidak lagi terlalu peduli tentang itu. Hari ini, dia ingin membunuh Lin Yan. Di bawah udara hitam, Lin Yan tampak pucat, dan banyak orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual Lin Yan menghilang. Aura yang awalnya disediakan untuk Dewa Abadi kini menjadi lesu. Lin Yan, bukankah kamu sombong? Hahaha, hari ini aku akan menghancurkanmu dan menjadikanmu orang yang tidak berguna. Aku juga akan membiarkanmu melihat Lin Ze dieksekusi dengan mata kepalamu sendiri. Aku bahkan akan membiarkanmu melihat Yiyun menjadi San Haiku, pelayan dari semua murid laki-laki dari Sekte Abadi. He Weitian juga tertawa.